Pernah nggak kamu merasa udah coba ramah ke orang, senyum, ngobrol, bahkan bantu, tapi tetap aja orang kayak nggak tertarik, kayak kamu itu nggak kelihatan. Padahal kamu udah kasih semua versi terbaik dari diri kamu, tapi tetap aja nggak ada yang benar-benar peduli. Dan kamu pun mulai mikir, apa gue yang salah? Apa gue kurang menarik? Apa gue emang nggak layak disukai? Tunggu dulu, bukan itu masalahnya. Masalah sebenarnya bukan ada di penampilanmu, bukan di gaya bicaramu, dan bukan juga karena kamu pendiam. Masalah sebenarnya adalah kamu belum memahami rahasia dasar dari sesuatu yang disebut karisma. Karisma itu bukan sesuatu yang kamu pura-purakan. Karisma bukan soal jadi populer, dan karisma bukan tentang jadi orang yang banyak bicara. Karisma adalah energi, aura, getaran yang kamu pancarkan saat kamu hadir sebagai dirimu yang paling utuh. Dan kabar baiknya adalah karisma bisa dipelajari. Dalam video ini, aku akan tunjukkan 3 elemen rahasia dari karisma. 3 pilar yang kalau kamu gabungkan akan membuat orang tertarik padamu secara alami, tanpa basa-basi, tanpa trik manipulatif, dan tanpa harus berubah jadi orang lain. Elemen pertama, presence, atau dalam bahasa sederhana, hadir sepenuhnya. Bayangkan kamu ngobrol sama seseorang, tapi dia sambil main HP, matanya kemana-mana, kepalanya cuma mengangguk, tapi pikirannya nggak di situ. Kamu pasti langsung tahu, orang ini nggak bener-bener dengerin kamu. Nah, sekarang balikan ke dirimu sendiri. Berapa sering kamu melakukan hal yang sama? Waktu seseorang bicara, kamu malah sibuk mikirin jawaban. Kamu sibuk mikirin harus jawab apa biar keren. Padahal, kamu lupa satu hal penting. Orang nggak butuh kamu keren. Mereka butuh kamu hadir. Saat kamu hadir 100%, saat kamu benar-benar mendengarkan tanpa niat membalas, tanpa niat pamer, tanpa niat untuk terlihat pintar, orang akan merasa dilihat, dan semua orang di dunia ini hanya ingin satu hal, menjadi terlihat. Elemen kedua, warmth, atau dalam kata lain, kehangatan yang tulus. Banyak orang salah paham soal ini. Mereka pikir jadi hangat itu artinya harus selalu ramah, selalu tersenyum, selalu bilang iya, tapi kenyataannya itu bukan warmth, itu kepalsuan, dan orang bisa merasakannya. Karena manusia bukan cuma komunikasi lewat kata-kata. Komunikasi itu 93% adalah energi, ekspresi, nada suara, dan emosi yang kamu pancarkan. Pernah ketemu orang yang ngomong biasa aja, tapi kamu langsung ngerasa nyaman? Atau sebaliknya, ngomongnya manis, senyumnya lebar, tapi kamu ngerasa ada yang aneh? Itulah warmth. Dan itu gak bisa dipalsukan. Warmth datang dari sini, dari perasaan tulus kamu saat berhadapan dengan seseorang. Kalau kamu suka dia akan merasakannya. Kalau kamu peduli, dia akan tahu. Kalau kamu cuma pura-pura, dia juga bisa tahu. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Berlatih untuk benar-benar peduli. Latih dirimu untuk hadir bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Saat kamu ngobrol dengan seseorang, anggap dia adalah orang yang layak kamu hargai. Bukan karena dia hebat, tapi karena kamu memilih untuk menghargai manusia. Kehangatan juga muncul saat kamu memberi tanpa memaksa. Misalnya teman kamu cerita, dia lagi cari kos. Kamu tahu ada situs bagus buat nyari kos. Kamu kasih tahu, tapi kamu gak maksa dia harus pakai itu. Kamu gak follow up, gak nuntut, gak berharap apa-apa. Itu kehangatan. Kamu memberi karena kamu ingin membantu, bukan karena kamu ingin dipuji. Kamu jujur dalam menyukai, jujur dalam tidak setuju, jujur dalam menyampaikan, tapi tetap dengan rasa hormat dan penerimaan. Kamu gak harus setuju dengan semua orang, tapi kamu bisa tetap menghargai mereka sebagai manusia. Jadi sekarang kamu sudah tahu 2 elemen penting, hadir sepenuhnya dan tulus dari hati. Tapi masih ada satu elemen terakhir, dan ini yang akan jadi fondasi kekuatanmu. Tanpa ini, kehangatanmu bisa disalahartikan, dan kehadiranmu akan dianggap lemah. Inilah elemen yang membuat karismamu berwibawa. Elemen ketiga, power, atau dalam kata lain, wibawa yang tenang. Bayangkan, kamu kenal seseorang yang kalem, gak banyak bicara, tapi saat dia masuk ruangan, semua orang langsung tahu orang ini beda. Itu bukan karena dia tinggi besar, bukan karena dia pakai jas mahal, dan bukan karena dia pamer prestasi. Itu karena dia punya inner strength, kekuatan dalam yang gak kelihatan, tapi kerasa. Power bukan berarti kamu harus dominan, bukan berarti kamu harus jadi pemimpin, dan bukan berarti kamu harus jadi paling pintar. Power adalah saat kamu nyaman jadi diri sendiri, tanpa perlu membuktikan apa-apa ke siapapun. Dan lucunya, semakin kamu butuh pengakuan, semakin kamu kehilangan power. Jadi, bagaimana caranya membangun power? Pertama, berhenti mencari validasi. Kamu nggak perlu cerita semua pencapaianmu ke orang lain.
Kamu nggak perlu pamer kesuksesan biar dihargai. Dan kamu nggak perlu pura-pura kuat untuk dianggap kuat. Justru saat kamu bisa diam, saat kamu bisa bilang nggak tahu dengan jujur, saat kamu bisa dengerin tanpa memotong, orang akan merasa bahwa kamu orang yang kuat. Karena orang kuat nggak butuh pengakuan. Kedua, tegas pada nilai dan batasanmu. Misalnya, kamu nggak minum alkohol. Suatu hari, teman-teman kamu ngajak, "Bro, sekali aja lah, cobain." Kalau kamu bilang iya, hanya karena nggak enak, kamu udah kehilangan power. Tapi kalau kamu bisa bilang enggak dengan tenang, tanpa marah, tanpa merasa bersalah, itu karisma. Orang akan merasa orang ini tahu apa yang dia mau, dan dia nggak bisa digoyang. Ketiga, bahasa tubuhmu mencerminkan pikiranmu. Kalau kamu gugup, tubuhmu akan sempit, gerak-gerikmu ragu-ragu. Tapi kalau kamu nyaman, posturmu terbuka, gerakanmu lepas, dan semua orang di ruangan itu akan merasakannya. Jadi mulai dari mana? Mulai dari merasa nyaman di tubuhmu sendiri. Kalau kamu mau bersin, ya bersin. Kalau kamu mau duduk santai, ya duduk. Kamu nggak harus kelihatan keren. Kamu cukup jadi kamu, yang utuh, sadar, dan tidak minta izin untuk menjadi diri sendiri. Jadi, sekarang kamu tahu, karisma bukan sesuatu yang mistis. Bukan cuma dimiliki oleh artis atau politisi. Karisma itu keterampilan, dan kamu bisa latih mulai hari ini. Mulailah dengan 3 hal sederhana: hadir sepenuhnya, tulus dari hati, dan tegas dalam nilai. Kalau kamu gabungkan ketiganya, aku janji, orang akan merasa nyaman di dekatmu, tertarik padamu, dan menghormatimu, bahkan tanpa kamu berkata satu kata pun. Dan bukan cuma itu, karisma juga akan mengubah cara kamu bekerja, cara kamu membangun relasi, dan cara kamu melihat dirimu sendiri. Jadi pertanyaannya tinggal satu, kamu mau mulai hari ini atau terus merasa nggak kelihatan? Kamu bisa langsung praktek dan lihat sendiri gimana cara orang mulai berubah saat ada kamu di ruangan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman yang kamu tahu perlu mendengar ini. Karena ingat, orang tidak selalu ingat apa yang kamu katakan, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana kamu membuat mereka merasa.